Mas Aiman. Nah, Jokowi ditanya, IPK-nya berapa? IPK saya di bawah 2. Itulah yang bikin gaduh awalnya. Kalau ada pasal di undang-undang bikin gaduh, dia yang harusnya masuk penjara, ya. Saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di antara di pasal 49 ayat 2 adalah Undang-Undang Guru 2000, dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO Pak. DO. Ya itu waktu saya ini podcast pertama di forum keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah, ternyata waktu saya bilang itu, saya harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi, kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah, dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah, saya kan masuk kuliah tahun 80. Sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah, sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Yang satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang Pak. Itu sah. Dia kan kami juga tahu dia SMPP 40 Solo Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah ini SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah, tahun 80 kan dia SMPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah, tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA negeri ini, negeri 6, bukan SMPP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah, ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Bareskrim, yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 81 82 Pak. Nah, padahal dia ngaku 85 kan. Nah, dia tidak pernah bayar 83 84 85 toh. Nah, berarti dugaan saya benar Pak, dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81 82 betul di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah, sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang Bareskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah, padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN, ya kan? Kemudian Bareskrim juga di Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di ini Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa Pak. Nah, tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah, sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini KKN tahun 85. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari ini lagi misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang saya tidak takut dia lapor saya karena saya pikir saya ngomong apa adanya. Kalau misalnya saya sudah janji sampai sekarang juga kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya ijazah asli, ya saya namanya guru besar saya minta maaf loh, ya kan, wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa lah, saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982 karena dia bayar SPP batas itu Pak. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Apa yang dikatakan oleh seorang mantan telekomunikasi, yaitu atau mantan Menteri Menpora, yaitu Roy Suryo, sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, yang dimana dalam pernyataannya menyampaikan bahwa yang bikin gaduh sebenarnya adalah ketika mantan Presiden Joko Widodo menyebut IP-nya di bawah 2. Nah, jadi hal ini teman-teman yang menurut dari para tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu adalah menurut mereka ada satu hal yang janggal, ya, kalau IP-nya 2 kurang 2, ya. Jadi tentu dalam hal ini bahwa memang
tidak heran ya kalau misalnya ini menjadi perdebatan yang cukup serius di media sosial saat ini, yang di mana ijazah itu tidak ada juga yang memberikan ya dari relawan-relawan Jokowi itu untuk memastikan kalau tuduhan itu tidak benar terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo dengan cara menunjukkan ijazah asli. Ya, jadi sampai saat ini kita melihat bahwa ijazah itu ya sampai detik ini tidak ada yang membuat publik itu percaya ya, karena ijazah asli tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah ditunjukkan. Nah, jadi tidak heran ya kalau Roy Suryo dan timnya setelah selesai gelar perkara khusus kemarin yang diajukan di penyidik Polda Metro Jaya, menyatakan semakin meyakini kalau ijazah mantan Presiden Joko Widodo itu 99,9% adalah palsu. Ya, jadi teman-teman, coba kita melihat ya di bawah ini ada beberapa komentar netizen. Dikatakan bahwa waduh, para termol pingsan ya dengan semua ini. Dan apabila uang korupsi habis untuk membayar kebohongan, di situ Polri baru bisa berhenti berbohong, menipu, dan membolak-balik fakta. Uangnya menyenangkan. Dengarin para termol ya, penjilat, dan berhenti menjilat, kembali ke akal sehat. Banyakin ya istighfar. Ya, kemudian bahwa tidak jujur bikin negara hancur, masihkah dibela? Ya, jadi teman-teman, bahwa inilah dasar awalnya kasus ijazah mantan presiden ini viral di media sosial ketika Roy Suryo menyebut tadi bahwa menyebut IP 2 kurang itu, tentu banyak pertanyaan publik. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya, apakah UGM ada IP-nya di bawah 2 sehingga apakah diperbolehkan begitu? IP-nya di bawah 2 sehingga ini pada saat itu diperbolehkan hal seperti itu. Nah, jadi teman-teman, bahwa RRT juga berjuang demi keadilan semua rakyat di belakang. Kalian yang berjuang demi keadilan. 11.000 triliun ya, yakin ijazah Jokowi palsu. Ya, Solo hadir dan Rektor UGM kabur berdebar-debar jantungnya. Saksi mahkota guru besar UGM gelar profesor bergabung dengan senior pahlawan reformasi. Ya, jadi apalagi dengan bukti-bukti salinan yang sudah ditemukan oleh para tersangka dari salinan yang digunakan oleh mantan presiden pada pemilu sebelumnya, mulai dari wali kota, gubernur, bahkan 2 periode menjadi orang nomor 1 di negara ini, yaitu menjadi presiden. Tentu dalam hal ini bahwa memang ya dengan adanya salinan-salinan yang telah dikumpulkan tersebut, maka tidak bisa diam saat ini teman-teman. Bukti itu sudah mencuat di seluruh publik, bahkan semua publik di platform media sosial pun hal ini sudah tersebar luas terkait dengan salinan ijazah mantan presiden yang menggunakan kacamata. Jadi saat ini ya, inilah hal yang saya rasa bahwa Pak Jokowi itu sudah mulai ya kepanikan yang menghadapi ini sebuah terkait dengan bukti-bukti yang selalu dihadirkan oleh para tersangka. Ya, terlebih salinan ijazahnya yang ditemukan dari KPU tersebut teman-teman, itu adalah hal yang sangat membuat para tersangka ini begitu meyakini kalau ijazah Jokowi itu adalah palsu. Ya, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan mantan rektor sebelumnya seperti Sofia Effendi, bahkan ketika Pak Kasmuco ya ditunjuk sebagai orang ya pembimbing skripsi tersebut teman-teman. Ini sepertinya ada hal yang menjanggal ya di hati publik teman-teman, ketika pada akhirnya ini diklarifikasi kembali. Nah, kemudian bahwa Rektor UGM ini bahwa sesungguhnya lebih terhormat ya karena tidak mampu daripada berpura-pura pandai dengan semua kepalsuan. Ya, Prabowo harus tegas dan tentu ya tentang kasus ijazah Jokowi ini. Jangan berlarut mengganggu jalannya pemerintahan.
Ya, jadi artinya bahwa pemerintah saat ini harus bersikap tegas untuk menegakkan keadilan terkait dengan kasus-kasus, bukan hanya kasus ijazah, bukan hanya kasus korupsi. Ini kita lihat bahwa menjadi perdebatan yang cukup serius terjadi di tengah-tengah anak bangsa. Ya, kita tahu bahwa ada pro dan kontra dalam kasus ini. Ada yang percaya dan ada juga yang tidak. Tentu dalam hal ini, yang mantan Presiden Joko Widodo harus segera turun untuk menunjukkan ijazahnya, turun menjumpai publik, turun menjumpai masyarakat, terutama para tersangka, untuk memberikan keterangan bahwa ijazahnya tersebut bukan palsu, tapi asli, teman-teman, ya. Dan inilah yang bisa yang bisa diwujudkan, ya, bisa dikatakan nantinya kalau ini bisa dilihat di publik. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.